Halo, kembali lagi dengan aku Tarot Sense, dengan aku Dewi. Untuk kali ini aku juga reading di luar lagi sih. Ya ini ya. Aku ada di tempat kemarin sih sebenarnya, cuman ini kayak di belakangnya gitu. Ya, maaf kalau ada suara orang-orang ngobrol. Tapi aku ada di pojok sih. Untuk kali ini aku mau reading tentang karma dia yang menyakiti kamu. Aku akan pakai 3 HP lagi, kamu pilih ya yang mana yang sesuai dengan energi kalian. Kalian boleh stop dulu video ini untuk nyari tahu mana yang itu nyangkut dengan kamu, dari pel 1, 2 atau 3. Karma dia yang menyakiti kamu ya. Kita mulai dulu dari pel nomor 1. Yang pertama, aku mau bacakan intinya dulu aja ya. Untuk healingnya nanti dulu. Pertama ada sorry. Ada kartu Page of Swords, ada Seven of Pentacles, dan ada Two of Swords. Untuk kartu 3 ini ada suara motor. Untuk kartu 3 ini, untuk kena karma apa ya yang dia alami saat ini, dia itu mengalami suatu kegagalan yang sebenarnya kalau dia rencanakan, dia prediksi proyek dia ini atau sesuatu hal yang dia kerjakan ini tuh sudah mau final gitu loh, sudah kelihatan kalau ini tuh berhasil, tapi nggak tahu kenapa tahu-tahu ada kegagalan atau mungkin ada suatu kecelakaan yang terjadi sehingga dia tidak bisa melanjutkan itu sampai ke finish. Lalu di sini ada Seven of Pentacles dan Two of Swords. Kalau aku lihat, dia ini mengalami suatu ketidakadilan dari banyak hal sih. Bisa dia tidak dihargai orang, mungkin dia ini kalau dia sudah menikah atau dia punya pasangan atau dia di keluarga yang terpandang ini, dia nggak dihargai atau nggak dianggap saat ini, kayak dia dilupakan lah. Ada Seven of Pentacles juga. Kalau aku lihat jalan keberuntungan dia saat ini tuh kayak lagi tertutup ya, kayak mungkin dia merasa sial dengan hidupnya, mungkin dia juga kok nggak beruntung, nggak kayak biasanya, kayak dia lagi ada di fase yang ada aja masalah ya. Dia tuh lagi ngerasa kayak gitu sih yang aku rasakan. Juga di sini ada seks dan ada connect with crystal. Pesannya adalah healingmu saat ini, perhatikanlah hormonalmu ya. Karena dari seks ini aku mau bilang ini bisa menyangkut tentang hubungan atau ini adalah organ intim. Jadi kamu perhatikan hormonalmu apakah stabil atau enggak, karena mungkin agak lagi terganggu ya hubungan seks, atau ini adalah daerah intim kalian ya. Jadi karena kamu stres, karena kamu pikiran, akhirnya ngaruh juga ke hormonal ya itu. Kemudian connect with crystal adalah, ini sebenarnya kita bicara tentang batuan ya, batuan kristal. Untuk beberapa orang yang interest dengan batu-batuan kristal, aku saranin untuk kalian mungkin nanti bisa ke personal reading sih. Kalian cari batu yang sesuai dengan kalian lahir tanggal berapa kayak gitu, bulan berapa, tahun berapa, aura kalian. Jadi itu nanti si batu kristal ini itu bisa menetralisir energi negatif, ataupun itu bisa membuat mood kalian lebih baik. Dan di sini aku mau sampaikan untuk ini ya, ada attack
pain, fear, judgment, and any form of separation. Jadi kamu tuh kayak lagi di fase bener-bener terluka, kamu takut, kamu terluka, kayak lagi bener-bener down ya dengan hidup ini. Buanglah itu ke semesta dengan berdoa, dengan sembahyang. Karena kalau kamu dengan situasi yang kamu tuh merasa nggak ada siapa-siapa yang paham, sembahyanglah, berdoalah. Itu adalah cara yang paling tepat untuk kamu melepaskan kekecewaan dan lukamu ya, untuk saat ini. Jadi kamu jangan lari ke seks bebas, kamu jangan lari ke keduniawian, itu malah justru membuatmu semakin merosot ya, semakin down, semakin jauh. Jadi untuk saat ini kamu jangan khawatir, Tuhan itu adil, karmanya itu akan sesuai porsi yang kamu rasakan. Kalau kamu ikhlas, nanti mungkin kamu juga diberi kesempatan untuk melihat orang itu kena karmanya. Tapi bukan maksud aku juga jelek ya aku bilang gitu, tapi ketika kamu disakiti, serahkan itu kepada Tuhan. Maka yang berbalik ke kamu itu adalah hal yang positif. Kalau kamu dijahatin, kamu hancur, kamu larinya ke hal yang negatif, malah lebih hancur ya. Jadi itu PL nomor 1. Tenang, semesta itu adil, nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah khawatir, dia itu akan menerima porsinya. Oke, untuk PL nomor 2, aku ini sendirian readingnya. Untuk kalian yang mau personal ya, itu tadi WhatsApp DM. Ada The Tower, ada Queen of Pentacles, kebalik semua, ada Three of Cups. Ini dulu aku mau sampaikan kalau saat ini tuh dia mungkin yang kamu lihat itu masih biasa aja ya, masih nggak ada apa-apa, masih terlihat nggak ada masalah, hidup dia kayak baik-baik aja. Tapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, dia ini mengalami suatu kehilangan yang cukup besar sih. Entah itu adalah secara finansial, entah itu pekerjaan dia, entah itu pasangan dia. Jadi kayak dia tuh lagi mengalami kehilangan yang besar dalam hidupnya. Entah ini sudah atau akan terjadi. Karena ini general reading ya untuk kalian ya, PL2. Karena di Tower Moment ini aku merasakan kayak dia ini mau dihancurkan juga, entah dari berbagai sisi kehidupan dia ya. Di sini aku mau bilang, kok bacaannya seperti ini kak? Karena gini, untuk PL2, orang yang kamu sakiti ini, orang yang menyakiti kamu ini, dia juga akan mengalami spiritual awakening ya, kebangkitan spiritual. Jadi dia istilahnya juga mau naik level sama kayak kamu, meskipun dia ini tersangka yang menyakiti kamu, tapi dia juga diizinkan oleh Tuhan, dia mengalami spiritual awakening. Tinggal dianya gimana ketika dia mengalami masalah, dia itu semakin jahat, semakin gak karuan sifat sikapnya, atau dia ini menjadi dan berusaha untuk lebih baik. Nah itu tinggal dia gimana, karena dia kalau istilahnya dia ini kayak PL2 ini kamu masih diberi kesempatan ya, dianya kamu yang kamu pikirkan ini meskipun hancur kayak dia masih selamat-selamat aja, nggak sampai down kayak PL nomor 1 tadi. Artinya dia ini mungkin adalah orang yang saat ini tuh kalau dilihat mengalami spiritual awakening. Jadi dia ini diizinkan punya cobaan juga, tapi untuk mengangkat derajat dia juga. Tapi tinggal dianya tuh dengan dia masih aman-aman aja, kelihatannya ini dia mau berubah lebih baik atau enggak. Itu ya maafkan, doakan orang yang menyakiti kamu, pasti Tuhan juga akan memberi kamu imbalan yang setimpal ya. Untuk orang yang memaafkan itu kan orang yang berbesar hati, artinya ada massage dan ada kartu shock in bed. Jadi untuk PL2 kamu ini
Kalau aku bilang ya, healingmu untuk kamu yang dikecewakan oleh PL2 ini, lepaskan itu sama semesta. Semesta akan mengatur kok dengan sebaik mungkin. Orang yang menyakiti kita itu dapat apa. Coba kamu berendam dalam bathtub atau mungkin kamu berenang begitu ya, kamu berhubungan dengan air, masuk ke air, di situ ada healingmu. Artinya dengan air mungkin moodmu tuh akan lebih baik. Juga di sini aku punya kartu massage, pijat, relaksasi. Jadi kamu coba untuk relaksasi, entah kamu massage, pijat ke tempat spa seperti itu, atau untuk kamu yang suka mungkin ke salon ya, kamu coba cream bath, mani pedi seperti itu untuk cewek ya. Untuk cowok pun kan juga bisa, atau kalian kayak kalau sukanya olahraga ya berhubungan dengan air ya, berenang mungkin, istilahnya kayak ya kamu penyembuhanmu tuh kayak di air gitu loh. Dengan air tuh itu bisa menenangkanmu, imunmu tuh jadi lebih baik ya dengan air. Juga di sini ada ini ya, ada kartu pesan untuk kamu. Ketika kamu sudah bisa untuk memahami dan belajar, dan kamu itu percaya sama semesta ini bahwa semua itu sudah diatur oleh semesta, oleh Tuhan, maka kedamaian itu akan datang dengan nyata. Artinya gini, ini tentang sugesti, tentang afirmasi juga sebenarnya. Jadi kamu itu di pihak korban yang disakiti, dirugikan misalkan secara finansial, atau hati kamu diselingkuhi seperti itu ya, itu contoh-contohnya. Ya udah, kamu lepasin aja itu, kamu ikhlaskan itu. Ketika kamu percaya kamu akan dapat ganti, ya Tuhan itu akan mengganti itu, dan kamu tuh akan merasakan damai lagi. Itu ya PL2. Oke, next aku ke PL3. Ini ada suara musik ya, kebetulan tadi belum ada sih, mungkin semakin malam semakin ada suara musik. Ada the Fool kebalik, kemudian ada Nine of Wands kebalik, dan ada the Moon ya kebalik. Nah, ini aku mau buka juga sekalian healingnya apa. Oh, ada connect with fire, juga ada watch a movie, dan ada kartu ini. Tapi sebentar, kita bacain dulu. Jadi untuk kamu PL nomor 3, aku mau sampaikan, sorry mungkin banyak suara, kalian coba fokus ke suaraku ya, maaf. Ini ya udah agak gelap. Oke, untuk yang ini aku mau sampaikan bahwa untuk kamu PL3, karma yang dia rasakan saat ini, yang dia alami saat ini adalah dia kayak terkurung dalam apa? Dalam suatu hal yang tiba-tiba muncul. Dia ini kayak kemarin mungkin lancar-lancar aja ya, mau kemana-mana bisa, mungkin dia punya circle yang baik, terkenal mungkin. Tapi kalau saat ini kebetulan keadaan dia saat ini, dia itu kayak harus menyelesaikan hal-hal yang mungkin itu dia sebabkan sendiri atau enggak dia sebabkan. Entah dia kayak dapat suatu tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas kesalahan orang lain atau kesalahan dia sendiri saat ini. Tapi yang jelas kayak dia ini saat ini tuh ngerasa tahu-tahu nggak baik-baik saja gitu. Maksudku gini, so far dia ini orang yang kayak gini ya, kadang kan orang itu ada yang menyalahi kita tuh nggak sadar, atau mungkin yang benar-benar sadar membuat kita sakit hati ya. Saat ini dia itu yang aku lihat hidup dia sebenarnya baik-baik aja tadinya, tapi saat ini
dia kayak lagi harus bertanggung jawab dengan perbuatan orang lain, bahkan mungkin ditambah dengan kesalahan dia sendiri sih, baik itu finansial, baik itu tanggung jawab nama baik ya saat ini. Ada Connect with Fire, ada Watch a Movie. Ini adalah healing untuk kamu sih. Kalau dari Connect with Fire, fire-nya ini banyak artinya. Pergilah lagi ke lingkungan sosial. Kamu harus keluar dari kandang ya, jangan mengurung diri. Kamu coba berinteraksi lagi dengan teman-temanmu, circle-mu, nggak apa-apa. Kamu harus keluar, kamu jangan mengurung diri ya. Kalau PL3 ini aku rasain banyak orang pendiam sih, atau banyak orang yang banyak memendam sesuatu. Jadi kamu nggak apa-apa, kamu cerita. Namanya kegagalan tuh semua orang tuh mengalami, dan memang kita makhluk sosial ya, kita membutuhkan diri untuk cerita juga. Ceritakan. Ada Watch a Movie, mungkin dengan film-film komedi lucu atau film-film kesukaan kamu, itu bisa mengobati kesedihan atau pikiran yang mengekang kamu saat ini. Juga aku mau sampaikan untuk nomor 3. Oke. Jadi dalam gelap, atau mungkin kalau kita terjemahkan ini malam hari, ketika kamu malam hari itu berdoa dengan sungguh-sungguh, ucapkanlah terima kasih pada semesta telah membimbing kamu, mengalahkan ketakutanmu, kemudian pengalaman-pengalaman hidup yang kamu alami. Berterima kasihlah atas itu. Jadi gini, untuk kamu PL3 dari kartu ini, yang ini ya, yang ini ada penggambaran bahwa berdoalah di malam hari. Ini aku jabarkan ya. Coba kamu keluar di malam hari, menghadap ke langit, kamu berterima kasih ke semesta. Kamu telah diantar sampai ke sini, mengalahkan ketakutanmu, luka-lukamu, melawan itu semua. Kamu minta kekuatan, kamu minta dibimbing ya, karena gini, itu adalah wujud kesungguhanmu gitu loh. Jadi untuk PL3 ini perbanyak, ini kayak action langsungnya ya, perbanyak kamu berdoa di luar, jadi kayak kamu menghadap langit gitu loh doanya, menghadap timur dan menghadap ke langit. Jadi ketika kita doa tuh mata kita menghadap ke atas, maka kita akan mendapat pembimbingan. Jadi PL3 untuk orang yang menyakiti kamu nggak usah khawatir. Memang ini juga orang yang tipe-tipe kuat ya kelihatannya, tapi ya kita semuanya tuh manusia, kita punya batas kekuatan. Nggak maksud aku untuk kamu nyukurin dia tuh juga enggak ya, justru untuk 1, 2, 3 kalian ini terkhusus PL3, coba maafkanlah dia, ikhlaskan, lepaskan ke semesta, supaya juga kamu juga mendapat karma yang baik di waktu yang ke depan. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Ini maghrib ya, aku berhenti reading dan kebetulan udah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Aku akan kembali dengan video-videoku yang lain yang lebih baik. Kalian request aja temanya di DM nggak apa-apa, atau mungkin kalau aku bikin question box, kalian pilih aja yang mana. Jangan lupa mampir ke @tarotsense di IG aku. Sekali lagi, ini adalah reading timeless ya. Jadi kalau kalian menemukan video ini, mungkin ini adalah pesan untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.